Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Shalom pemirsa, bertemu kembali di channel Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer di program kami Miracle. Dan malam ini narasumber kami jauh dari ibu kota, dari Jakarta. Di tengah kemacetan kita tidak bisa kehilangan akal. Pak Heski dan Ibu Wendy terpaksa sedikit tertahan di kendaraan untuk recording ini. Baik, Shalom Ibu Wanda. Shalom, shalom. Wah, luar biasa. Terima kasih Bu Wanda kesempatan untuk kita bercerita tentang kebaikan-kebaikan kasih karunia Tuhan di channel ini. Karena inilah zamannya kita memakai alat apa saja untuk bercerita kebaikan Tuhan. Amin Bu. Amin, amin. Sangat betul. Amin. Ibu, boleh cerita sedikit nggak? Bapak dan Ibu ini kan terjun pelayanan nih, ya. Terjun pelayanan nih, kok bisa dan pelayanan di bagian mana saja gitu supaya netizen itu sedikit mengenal Bapak dan Ibu. Oke, puji Tuhan. Ya, shalom semuanya. Terima kasih banyak juga tentunya saya ucapkan buat hambanya Pak Pendeta Marlon ya yang memberikan kesempatan buat saya untuk berbagi kesaksian. Tentunya ini adalah suatu kehormatan buat saya ya. Bisa ada di channel ini, bisa berbagi kesaksian, semua karena anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang sangat luar biasa buat saya dan suami. Ya, Tuhan memberikan kami talenta di bidang musik dan nyanyi. Jadi suami saya bisa bermain musik. Ya sebenarnya bermain musik apa saja dia bisa. Tapi dia lebih fokus ke main keyboard. Dan saya sebagai seorang worship leader seperti itu. Wow, keren sekali. Jadi kesehariannya memang pelayanan atau ada bidang-bidang lain yang digelutin? Iya, kesehariannya memang kami pelayanan. Tetapi untuk mengisi juga itu, Bapak kan tahu kita baru saja mau melewati masa COVID selama 3 tahun gitu kan. Dan sebelum memasuki masa COVID itu, saya tidak pernah menyangka Tuhan itu begitu sangat baik. Ya Tuhan mempersiapkan diri saya, padahal saya ke depannya tidak tahu apakah yang akan terjadi di negara kita, bahkan seluruh dunia. Ya, tapi ternyata Tuhan sudah mempersiapkan saya untuk tiba-tiba saya memiliki passion, gairah untuk belajar masak, belajar bikin kue, dan lain-lain sebagainya. Jadi mengisi pelayanan itu juga saya nggak hanya mengisi pelayanan, tapi saya juga belajar baking dan lain-lain. Akhirnya saya bisa bikin satu IG yang bernama Wanda Kitchen dan saya jualan di situ ya dan lain-lain dan sebagainya. Itu sih kegiatan kami. Dan memang itu kayak naturnya aja itu Manado, masak, menang. Pokoknya nggak jauh-jauh dari situ. Wanda Kitchen, nah ini. Wanda Kitchen. Luar biasa ini, wow untuk Bapak Ibu yang mendengar ini. Oke, baik, Ibu Wanda, kita kan tahu pernah dengar cerita bahwa Ibu itu ada satu pengalaman yang sangat unik sebenarnya, berbeda dengan yang lain. Kok bisa makan ikan ke tulang atau gimana? Gimana Bu ceritanya itu?
Jadi ya tadi Bapak udah sempat katakan bahwa ya orang Manado gitu kan seperti itu ya. Nah, suatu saat ya karena kita keluarga lagi kepingin makan ikan ya, jadi pergilah saya ke pasar. Saya pergi ke pasar dan saya berbelanja ikan. Ya kalau teman-teman tahu semuanya ikan mujair ya kita ya paling senang juga ikan mujair ya seperti itu. Nah, saya ke pasar untuk belanja ikan. Nah, setelah pulang ke rumah, udahlah segala macam aktivitas, kegiatan, bersibuklah saya di dapur dan jadilah menu hari itu adalah menu ikan mujair bakar ala Manado. Oke. Seperti itu. Jadi mujair bakar ala Manado. Nah, tentunya sambil makan ya ada sukacita, wah enak nih, ikannya enak luar biasa, apalagi sambal bakarnya, sambal bakar Manado. Jadi pada saat makan itu saya sama sekali tidak merasakan bahwa saya sedang menggigit tulang seperti itu. Ya, saya makan aja, makan enjoy, karena perasaan di mulut saya nggak ada duri-duri. Menurut saya udah sangat memperhatikan karena kan saya makan nggak pakai sendok ya, saya pakai tangan supaya lebih nikmat ya saya pakai tangan. Nah, apa yang terjadi? Saya makan, makan dan makan, tiba-tiba berasa aja, tek, oh ini kok ada yang nusuk leher saya gitu. Wow. Ternyata saya tanpa sadar ya, saya sudah telan tulang ikan mujair. Nah, Wow. barusan pada saat ketelen itu berasa tajam menusuk leher. Nah, disitulah saya mulai teriak. Saya mulai teriak dan saya panik. Nah, saking paniknya saya udah teriak-teriak, manggil-manggil suami saya. Ini gimana, Pak? Ini gimana nih? Karena seumur hidup saya nggak pernah yang namanya ketelen tulang ikan. Nggak pernah. Ya, Gitu loh, nggak pernah. Lagian siapa juga yang mau ya, gitu ya, ketelen ya. tulang. Nggak ada yang mau. Tapi di antara saya panik, ketakutan, khawatir, suami saya bilang gini sama saya, udah mah nggak usah khawatir, kata dia, nggak usah takut. Wah, kalau kalau saya mah udah sering ketelan tulang ikan, kata suami saya seperti itu. Terus saya bilang, ya tapi ketelan tulang seperti itu udah biasa, saya tidak pernah. Jadi saya begitu panik, saya takut. Nah, dalam ketakutan saya itu, suami saya berkata seperti ini, udah, kita ambil pisang aja, ya, kita ambil pisang. Jadi kebetulan waktu itu ada pisang Ambon di rumah, jadi kita dikasih makan, saya dikasih makan suami, saya makan pisang. Dikasih makan satu pisang itu, ya udah saya seneng makan, makan, makan. Saya pikir lah nanti mungkin tulangnya akan masuk ke dalam seperti itu. Tetap aja, udah satu buah pisang saya makan, masih tetap berasa sakit di leher. Jadi akhirnya suami saya bilang, minum, minum yang banyak, minum yang banyak. Saya minum lagi, banyak air, banyak saya minum, tetap masih berasa sakit di leher. Wow. Dia juga bilang udah minum air, udah makan pisang. Terus suami saya bilang masih berasa nggak? Masih berasa. Saya udah begitu panik. Jadi saking panik saya jujur saya menangis. Saya menangis dan akhirnya suami saya bilang ya udah kalau belum makan lagi nasi, nasi di kepal gitu loh. Ya, Jadi ya. dia ambil nasi, Hmm. dia ambil nasi di kepal-kepal nasinya, terus saya makan. Kata suami saya, langsung telan aja, nggak boleh dikunyah, telan nasinya. Waduh, gimana caranya ini? Gitu loh. Akhirnya saya memaksakan diri, saya makan itu nasi di kepal, saya makan juga, tetap masih sakit. Leher saya masih sakit. Dan terakhir udah berbagai macam cara, saya sudah begitu panik, saya sudah begitu ketakutan, saya tetap masih aja saya menangis, ya. Terakhir suami saya bilang, ya udah, terakhir ini pilihannya minum minyak goreng. Wow. Jadi Ya. udah berbagai macam yang saya makan sampai perut saya begah, sampai perut saya Ya. kembung. Nah, saya masih tetap merasakan sakit gitu loh. Nah, akhirnya saya minum juga minyak. Suami saya kasih minyak, saya minum minyak juga. Nah, setelah minum minyak, ya berhari-hari leher saya sakit. Wow. Nah, tapi waktu waktu leher saya sakit itu, saya sudah nggak merasa ada duri. Ya mungkin Oke. itu bekas tusukan. Ya, ya. Menurut saya itu mungkin bekas tusukan. Jadi kira-kira ada 2 minggu
leher saya sakit dan bengkak mungkin akibat tusukan tulang itu. Wow. Jadilah kita ke dokter. Nah, karena saya masih merasa sakit, kayak mau demam gitu, mau panas dingin. Jadi akhirnya suami saya katakan, ya sudah kita ke dokter, kita minta obat sama dokter, takutnya leher kamu infeksi seperti itu. Ya, betul. Jadi kami bergegas ke dokter, ya pergilah kita ke dokter. Nah, dokter bilang, ini kenapa kok bisa begini? Saya ceritakan juga ke dokter apa yang terjadi, gitu loh. Lalu saya dikasih obat. Tentunya obat-obat itu adalah obat ya anti sakit, terus obat antibiotik seperti itu. Nah, setelah saya minum obat itu ya selama 1 minggu, agak lumayan, saya pikir seperti itu. Jadi setelah mengkonsumsi obat, maka selama 1 bulan, saya merasa sembuh lah ya, nggak sakit lagi, menelan sudah tidak sakit ya. Jadi saya udah seneng banget. Saya pikir puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya akhirnya itu tulang masuk juga. Walaupun saya udah menderita selama 2 minggu karena merasakan sakit di leher gitu loh. Tapi setidaknya saya udah senang karena saya mencoba menelan, nggak ada lagi yang nusuk-nusuk di leher saya. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan? Ternyata saya udah senang, sebulan udah nggak sakit gitu kan, leher juga udah nggak bengkak gitu loh, makan udah aman, udah enak. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba bulan berikutnya itu, ya, tiba-tiba leher saya bengkak. Ini apa yang terjadi? Saya bingung. Tidak ada yang memicu, tidak ada, saya nggak ketelan tulang, saya nggak ada masalah di leher, ya kenapa leher saya bengkak, sakit gitu loh, apa yang terjadi? Nah, akhirnya saya harus makan obat lagi, karena kalau nggak makan obat itu akan terus sakit dan timbul benjolan, benjolan di leher, seperti itu, mulai timbul benjolan. Akhirnya saya sudah terbiasa makan obat antibiotik, sembuh lagi. Nah, saya pikir, oh udah ini udah aman gitu ya, udah. Masa sih kemarin sakit, bulan ini juga sakit. Ternyata saya nggak tahu, selama 2 tahun, setiap bulan, saya harus menderita dengan sakit leher. Dan saya sudah lupa yang namanya bahwa saya pernah ketelan tulang ikan. Karena saya pikirkan, masa sih ada tulang ikan itu, ya saya udah nggak berasa sakit menelan. Saya udah nggak berpikir bahwa tulang itu masih ada di leher, udah nggak berpikir seperti itu. Jadi saya semakin bingung, kenapa saya setiap bulan, ya, asalkan kalau saya sariawan, tiba-tiba timbul gitu loh, ya. Asalkan saya sakit gigi, mungkin seperti itu, timbul itu bengkak di leher, dan itu sakit luar biasa. Dan apa yang terjadi? Akhirnya selama 2 tahun itu saya ketergantungan yang namanya antibiotik. Aduh, sebentar. Itu kan secara rasio sebenarnya masa sih bertahan 2 tahun begitu ya? Ya. Dan masa tidak dibawa makanan atau seperti apa begitu? Betul. Tapi 2 tahun dan tiap bulan Ibu selalu ke dokter. Ya. Setiap kali itu muncul benjolan di sini, ya dokter bilang itu. Bulan ketiga saya ke dokter bilang, Ibu ini kayaknya kena kelenjar getah bening. Nah, itu karena benjolan di leher Ibu itu sebesar kelereng, kata dokter seperti itu. Saya bilang, Dok, terus seperti apa? Ya udah, Ibu berdoa aja dan sambil minum obat, kata dokter. Karena kita nggak tahu penyebabnya apa, sampai setiap bulan leher Ibu bengkak. Ya iya dong, saya juga udah lupa. Masa sih masih tulang sebagai penyebabnya? Saya sama sekali udah lupa. Udah nggak berpikir bahwa pemicu setiap bulan leher saya bengkak, muncul benjolan, kelenjar getah bening itu karena tulang yang saya telan. Nah, dan itu setiap bulan selama 2 tahun. Selama 2 tahun itu saya begitu menderita. Merah di sini, merah di sini. Persis di bawah telinga saya ini. Merah di sini benjolan. Minum antibiotik, puji Tuhan, sembuh gitu kan. Minum obat sembuh. Aduh, tiba-tiba mau bulan berikut, saya udah was-was. Saya udah... Jadi seperti menunggu begitu jadinya ya? Seperti menunggu. Jadi saya sangat menjaga sekali. Saya tidak mau sama sekali kalau saya sariawan. Saya sangat menjaga.
Karena kalau saya sampai sariawan atau kegigit atau sikat gigi tiba-tiba tek masuk seperti itu, muncul sariawan, itu akan memicu lagi Hmm. benjolan di leher saya, kambuh seperti itu. Jadi ya Pak, selama 2 tahun saya Hmm. katakan selama 2 tahun. Nah akhirnya pada Gimana itu bulan berakhirnya Desember, semua penderitaan itu? akhirnya ya mungkin ya Tuhan udah lihat penderitaan, menilik penderitaan saya. Sampai ada seorang hamba Tuhan dia berkata seperti ini, masa sih ibu harus mengalami penderitaan 2 tahun dulu baru tulang itu keluar? Saya bilang, I don't know Pak, saya juga tidak Ya, mengerti apa maksud Tuhan, apa rencana Tuhan buat saya, sehingga saya dibuat selama 2 tahun harus ngalamin ini. Mungkin Tuhan akan apa mengizinkan saya untuk ngalamin mujizat Tuhan, saya tidak tahu rencana ya, ya. Tuhan. Jadi sampai 2 tahun pas bulan Desember itu begitu banyak kegiatan pelayanan Natal dan lain-lain. Tapi saya nggak berdaya. Ya, Waktu ya. itu puncaknya. Karena apa? Karena benjolan di bawah telinga saya ini sudah tidak mempan yang namanya pakai obat. Itu dia. Saya udah minum Ya, obat, ya, benjolan itu tidak sembuh-sembuh lagi. ya. Nah, akhirnya dalam keadaan seperti itu, ya Bapak tahu kan, mungkin orang kalau mengkonsumsi antibiotik terus itu Betul. tidak baik Terus-terusan, iya. buat tubuh gitu. Betul. Namanya antibiotik gitu kan. Ya, udah jadi akhirnya bulan Desember itu begitu banyak pelayanan, begitu padat pelayanan, saya nggak berdaya, saya terkapar gitu loh. Dari rasanya dari ujung rambut sampai ujung kaki saya semuanya sakit. Ini udah timbul benjol besar ya, yang tadinya biasanya kecil, akhirnya pada bulan Desember itu benjolannya besar dan merah dan di ujungnya putih bernanah. Dan saya pikir, Wow. kenapa ini benjolan tiba-tiba jadi seperti bisul? Iya, Seperti iya. itu ya. Kok tiba-tiba jadi seperti bisul? Nah, akhirnya dalam keadaan putus asa itu ya, saya sudah pamit-pamit sama suami. Saya bilang, karena juga pernah mendengar vonis dokter bahwa ibu itu kena Iya. kelenjar getah bening. Itu. Wow. Ibu itu kena kelenjar getah bening. Nah, akhirnya di akhir tahun itu ya bulan Desember saya udah pasrah. Saya bilang sama suami, ya udah deh kalau memang dengan cara ini ya Tuhan harus memanggil saya udah rela. Saya udah pasrah. Hmm. Papa tolong jaga anak-anak ya, saya ya seperti itu ya. Waktu itu anak saya masih satu-satunya ya, cowok. Nah, saya lagi menunggu suami saya karena suami saya lagi ada latihan ya untuk acara Natal gitu kan. Saya udah nggak berdaya, saya cuma tiduran aja di sofa. Dan sambil saya tiduran di sofa, ya tiba-tiba kayak ada satu dorongan di hati saya untuk buka TV. Lucu. Padahal saya lagi demam tinggi, lagi sakit semua badan, tapi ada dorongan kuat di hati saya untuk berkata seperti ini, buka TV, buka TV. Ya pada akhirnya saya lagi tiduran di sofa, saya iseng aja ambil remote dan saya buka TV. Nah, apa yang terjadi? Pada waktu saya buka TV, ternyata di acara TV itu ada acara healing movement. Wow. Healing movement ini yang dipimpin oleh Bapak Insinyur Niko Oke. Harjo, Mm. ya udah saya buka. Saya bilang, wah, oh ini ada healing movement gitu loh. Waktu saya melihat saya terpana dan saya sendiri merasa ada sesuatu yang berbeda gitu loh. Wow. Dan waktu saya buka TV itu acara itu bukan dari awal, itu sudah mau berakhir. Di bagian akhir malah ya. Di bagian akhir mungkin 5 menit atau 10 menit bagian terakhir. Nah, bagian terakhir yang saya dengar itu justru yang membangkitkan iman saya. Wow. Wah, kalau saya cerita ini saya, aduh Tuhan kok, Tuhan dahsyat, Tuhan baik banget. Tuhan udah atur semuanya. Saya yang tadinya lemah, tidak berdaya, tiba-tiba seperti Roh Kudus berbicara, buka TV, buka TV. Dan yang saya nggak dengar khotbah beliau, sudah nggak sempat dengar khotbah beliau. Yang saya dengar terakhir adalah beliau berkata seperti ini, kalau
ya, engkau percaya mujizat Tuhan masih berlaku sampai detik ini, mari ikutin sama-sama berdoa dengan saya. Apa yang menjadi masalahmu? Apa yang menjadi sakit penyakitmu? Ya, engkau percaya sama Tuhan, ikutin kata-kata saya. Kalau engkau percaya, maka saya percaya mujizat yang kreatif itu akan terjadi dalam hidupmu. Jadi, waktu saya mendengar kata mujizat yang kreatif itu akan terjadi dalam hidupmu, tadi yang saya sudah pikir, saya sudah sempat pamit-pamit sama suami karena saya dengar saya kena kelenjar getah bening dari dokter, ya. Saya yang udah rela, saya yang udah ya udah deh Tuhan, kalau memang saatnya saya akan kembali, ya udah. Tiba-tiba seperti ada sesuatu yang keluar dari hidup saya percaya sama Tuhan. Saya hanya mendengar beliau berkata, saya percaya mujizat yang kreatif itu akan terjadi dalam hidupmu. Tiba-tiba saya bangkit, saya semangat. Mari berdoa bersama-sama dengan saya. Anak saya kaget. Waktu itu ada anak saya, saksinya ada anak saya. Saya bilang, ayo Koko, mari bergandengan tangan sama Mami, kita sama-sama berdoa. Jadi, waktu beliau berkata seperti itu ya, ikutin kata-kata saya. Ya, berdoa, kita bergandengan tangan. Ya, waktu saya bergandengan tangan, saya ikut bersama berdoa di TV, saya menyembah Tuhan, bla 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 dan lain-lain. Udah. Lalu beliau berkata, amin. Berakhirlah acara TV tersebut. Nah, waktu acara TV tersebut berakhir, apakah saya mengalami kesembuhan besok? Enggak. Ya. Detik itu saya merasa bahwa leher saya ini kayak kenceng, ya, tiba-tiba jadi kayak kenceng, tiba-tiba jadi kayak ketarik. Ya. Saya bingung, wah ini ada apa? Kok tiba-tiba leher saya kayak kenceng, kayak ketarik gitu. Lalu saya penasaran, ya, saya masuk kamar, saya lihat di kaca. Saya berharap-harap apa ini? Kenapa dia tiba-tiba kayak ketarik gitu, kayak kenceng gitu, gitu loh. Nah, waktu saya menghadap ke kaca, saya iseng, saya pakai jari ini, saya touch, saya coba raba. Nah, waktu saya raba, saya kaget sekaget-kagetnya. Kenapa? Tiba-tiba ada tajam. Saya berasa tajam di leher saya. Waktu saya berasa tajam, selama 2 tahun saya sudah lupa bahwa saya pernah ketelan tulang ikan. Tiba-tiba hari itu saja saya jadi ingat, ini tajam. Wah, jangan-jangan ini tulang yang saya pernah telan 2 tahun lalu. Iya. Itu loh. Saya bilang, wah jangan-jangan ini tulang yang saya telan 2 tahun lalu. Benar. Jadi waktu saya touch saja, cuman saya touch 1 kali, tiba-tiba benar apa yang terjadi, tulang ikan itu langsung nongol keluar sendiri. Seperti itu. Dia keluar sendiri. Coba saya lihat, ada nggak masih gambarnya tulang ikan? Waduh. Nah, ini dia. Saya sempat fotokan. Foto waktu itu ya? Saya sempat fotokan ini. Ya, nah ini dia. Nah. Kurang ke oke. Sorry. Bayangan. Ada itu bayangan. Pom bensin. Ya. Saya lihat tuh. Oh ya, iya kan. Itu duri. Duri ikan. Ini duri ikan. Nah ini. Jadi ini duri ikan sama nananya keluar. Iya. Nah ya. Jadi saya cuma sentuh 1 kali karena saya penasaran. Selesai berdoa, kenapa leher saya jadi kenceng? Kenapa leher saya kayak ketarik gitu loh? Saya sentuh 1 kali, tiba-tiba cuma 1 kali sentuh, tulang ini kayak itu langsung keluar. Begitu menonjol gitu langsung ya? Ya, dia seruk keluar. Saya bilang, oh ya Tuhan. Nah, waktu saya sentuh keluar, apa yang terjadi? Tuhan sudah mengkondisikan semuanya. Tiba-tiba suami saya masuk. Dia baru pulang gereja, baru selesai latihan. Saya langsung teriak, Papa, coba lihat ini. Ternyata, ya, saya udah gemes sendiri. Ternyata ini tulang ini yang bikin saya menderita selama 2 tahun. Loh kenapa? Ini udah keluar. Suami saya kaget. Ampun, kok bisa ada seperti ini. Bahkan ketika saya pernah kesaksian ya di satu gereja, yang gereja itu
pendetanya, gembalanya adalah seorang dokter. Dia berkata seperti ini, gak mungkin dia lihat Iya, tulangnya. iya, Enggak mungkin. Gak mungkin ada tulang yang sudah ketelan selama 2 tahun, iya, terus dia itu masuk utuh, iya, keluarnya juga utuh. Gak mungkin gitu loh. Dia itu ngumpet di mana itu tulang. betul. Dokter, pendeta dokter itu berkata seperti itu. Nah, jadi, wah luar biasa sekali. Betul-betul saya mengalami yang namanya mujizat yang Yes, kreatif yes, 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 terjadi dalam hidupnya. yes, itu. Gak perlu tangan dokter, karena dokter bilang, ibu mau operasi, mau carinya itu seperti apa? Gak mungkin, itu Ya, di leher, kita harus buka uratnya kali atau betul. seperti apa, gak mungkin gitu loh. Jadi saya teringat kembali perkataan hambanya, dia berkata, kalau engkau percaya, maka mujizat yang kreatif itu akan terjadi dalam hidupmu. Amazing. Dan ternyata itu yang terjadi. Tuhan Lantas, yang operasi saya sendiri. siapa yang cabut? Bapak atau ibu? Nah, dengar. Setelah saya udah senang, ya, happy, karena tiba-tiba saya tidak merasakan sakit lagi. Ketika duri itu keluar, ketika tulang ikan itu keluar, langsung tiba-tiba kayak dihapus semua. Saya udah nggak sakit, saya nggak berasa sakit lagi, leher udah nggak sakit, ya. Nah, sudah senang seperti itu, tiba-tiba saya tanya, Pak, terus bagaimana ini? Siapa yang mau cabut ini? Hmm, Duri ini di leher. Karena saya sendiri nggak berani cabut ini ya, duri di leher. Terus suami saya juga berkata seperti ini, oh saya juga takut. Jadi kita itu senang, happy, iya, tapi iya, bingung betul, dan betul. takut siapa yang mau copot ini tulang di leher. Seperti itu. Nah akhirnya saudara, saya bilang, kamu aja yang cabut, saya jujur takut gitu loh. Saya nggak berani untuk cabut ini tulang. Terus kata suami saya juga takut. Udah gini aja, kita ambil minyak. Lalu suami saya ambil minyak, yang kita doain minyak Ya, ini, betul, betul. dia doain. Jadi minyak itu dia oleskan ke Sekar, leher, ya, sekitar itu bisul tadi dan ya, tulang. Udah, akhirnya kita berdoa, dan setelah kita berdoa, ya, dia pegang pelan-pelan tulangnya, dan dalam nama Yesus, ketika dia sebut dalam nama Yesus itu, dia cabut tulangnya, akhirnya tulang itu bisa tercabut. Setelah tulang itu tercabut, maka semua nanah-nanahnya ya. dari yang benjolan besar semua keluar semua. Dan hari itu juga saya sembuh, dan saya sembuh. Saya udah nggak demam, saya nggak sakit lagi. Leher saya tiba-tiba semua rata semuanya. Sampai saat ini nggak ada bekas yang namanya pernah ada sakit benjolan di sini, sama sekali nggak ada. Wow, Ibu Wanda. Wow, 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 wow. Amazing, semua karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, semua karena Dia, karena Tuhan semuanya. Wanda, Wanda, Ya. ini acara ini sudah edisi yang ke-100 berapa saya nggak tahu. 119. Sudah 119 yang bersaksi loh Bu Wanda. Tapi benar-benar artinya semua sama bahwa itu kasih karunia itu. Tapi tadi ada kata kreatif. Yes. Ini benar-benar cara Allah ini benar-benar kreatif banget, luar biasa. Itu langsung malam itu nanah keluar semua selesai. Ya. Wow. Betul banget. Jadi 2 tahun menderita, tapi hanya seketika itu sembuh. Wow. Hanya seketika, hari itu saja langsung sembuh. Tidak heran ketika ada banyak para pengkhotbah berkata kemarau setahun bisa dihabiskan. Ya, hujan sehari. Betul banget. Tahun sampai saya pikir sampai ibu sudah tadi sampai lupa itu duri, dan nggak benar, maksudnya ini kan bukan hanya amazing banget gitu loh. Duri kok ini kan kalau kita bekas-bekas orang-orang tradisional yang suka film horor, ini kan horor banget kan. Horor. ini betul banget. Melebihi film Susana kan begitu. Apa namanya? Ya loh. Yang dulu kan begitu. Benar banget. Nah, makanya ada banyak orang yang menyaksikan ya acara kesaksian saya sudah tayang di TV-TV sampai mungkin detik ini masih ditayangkan ya. Mereka bilang itu bukan tulang biasa. Ya. Ada yang berkata seperti itu bukan tulang biasa menurut mereka, karena mereka bilang kalau tulang memang betul-betul tulang ikan pasti itu udah lapuk.
apalagi betul. sudah 2 tahun Ya, ya di tubuh sudah 2 tahun ya. ya pasti itu udah lapuk, udahlah, udah keluar, udah ini. Itu mereka bilang bukan tulang biasa, Oke, oke. Ya, bukan ya. tulang biasa. Tapi bagaimanapun itu kan hanya soal tafsiran terhadap tulang itu. Ya, Realnya, ya, faktanya, buktinya betul. bahwa ada sejenis benda berupa tulang, kan begitu ya. Dan memang, Yes. tapi juga kalau mau jujur tadi kan agak panjang. Juga tidak mungkin makan sepanjang itu kan? Ya, betul. Makanya Iya. saya bilang dari awal tadi seperti ini. Saya tidak merasa Hmm, waktu saya makan tulang, ya orang anak saya aja masih kecil ya. Ya ya, kalau ada duri sedikit langsung dilepeh makanannya. Mami, mami ini ada tulang. Nah saya tulang sepanjang ini, masa saya nggak berasa di mulut betul, saya? betul itu. Iya, iya, Yang saya rasa adalah ketika dia udah masuk dan nusuk tulang leher saya. iya, Itu yang saya rasa. Makanya suami saya bilang gini, masa sih mah kamu nggak berasa pada saat kamu makan, iya. tiba-tiba tulang itu, kamu nggak kegigit tulang itu? Enggak, saya bilang enggak. Saya makan sudah berhati-hati, ya. Saya nggak tahu, saya udah makan tulang, nggak tahu. Tiba-tiba aja saya merasa udah di leher, dan tulang itu sudah menusuk leher saya. Itu yang saya alami. Uh, Seperti itu, Pak. uh, luar biasa saya Ya, benar-benar ini unik, amazing, semua ada di sini, semua lengkap di sini cerita ini. Dan saya tertarik sekali dengan kata itu bahwa kalau Tuhan mau menyelesaikan itu dia punya cara sangat kreatif, kan begitu ya. yes. Terus apa sih respon Bapak Ibu waktu itu berdua di ruangan itu? Itu saya nggak bisa membayangkan itu sesujud-sujud menyembah Tuhan itu seperti apa? Itu nggak tahu lagi mau air mata Betul, itu seperti apa? betul banget. Ya, intinya itu bikin kita semakin yakin Ya, bahwa God is so real. Dia ada. yes. Ya. Amin. Kadang-kala kan kita Hmm. kecewa ngalamin masalah apapun, Betul, kita betul, betul. gak pernah luput bahwa kita sering nyalain Tuhan. Kok bisa Ya, begini sih Tuhan? ya, ya, Kok ya. begini sih Tuhan? Tapi detik saat saya mengalami hal yang mustahil bagi manusia, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di situ, bahkan sampai detik ini, ya Ya. ketika mengalami masalah apapun, saya Yes. cuma selalu bilang, lihat ke belakang. Lihat ke belakang, apa yang udah kamu alami, Yes, apa yang udah kamu lalui di yes. dalam perjalanan hidupmu bersama dengan aku. Ya, ya. Itu aja ya sih Pak, yang buat kita selalu, wow, Tuhan. Kalau mungkin orang seberang bilang nikmat, apalagi yang kau dustakan. Betul, betul, betul. Aduh. Saya kok, juga ini jadi ikut baper-baperan gitu. Maksudnya, kan ini apa ya maksudnya? Kok bisa? Kan ibu juga nggak ada terlibat dalam dunia okultisme kan selama enggak, ibu sama sekali. juga udah tinggal dalam dunia modern, maksudnya ada di lingkungan modern kan begitu yang Betul, betul kalau banget. kalau mungkin orang saya pernah terlibat dalam dunia okultisme bisa saja arti dunia gelap gitu ya. Betul. Ibu tidak pernah kan? Nggak pernah sama Masa sekali. lalu. Bahkan sejak percaya Yesus dari kandungan orang tua Ya. sama papa Kristen, sampai detik ini saya bukan berarti gimana ya, saya nggak percaya dengan hal-hal tersebut, karena saya pikir saya milik Kristus, saya milik Tuhan gitu loh. Nggak ada yang bisa sentuh kita sebagai anak-anak Tuhan, nggak ada yang bisa sentuh kita. Apalagi untuk bersentuhan dengan hal-hal seperti itu, nggak pernah Pak. Sama sekali kalau tidak mungkin pernah. Ibaratnya itu dulu mungkin kan orang bisa saja ya itu dulu di noga orang tua enggak, ibu enggak, di sekitar juga tidak bersentuhan dengan dunia gaib, tapi whatever lah begitu ya. Seandainya pun ada orang yang berlaku jahat, bisa saja dan lain sebagainya, tetapi kan kita melihat kehebatan Tuhan di sini. Ya. Justru saya dipertontonkan Tuhan dengan kehebatan kuasa Tuhan itu yang dahsyat. Dahsyat. Walaupun ya sebelum kejadian cerita itu, saya sebenarnya mimpi. Nah, itu saya sebenarnya mimpi Pak. Saya mimpi siang. Nah, saya istirahat siang. Nah, besoknya kan saya ke pasar. Istirahat siang ya, itu saya mimpi. Padahal itu lagi istirahat siang. Saya mimpi saya dicekik orang. Leher saya dicekik orang gitu loh, dicekik orang, padahal itu tidur siang loh, istirahat siang, sampai saya teriak-teriak, berarti maksudnya, kok kenapa kamu tidur siang aja sampai kayak gitu loh? Iya.
bingung sih, saya bilang kenapa saya mimpi tiba-tiba saya dicekik orang. Orang itu gede banget, Iya. hitam gede banget yang saya lihat, tapi mukanya saya nggak lihat. Yang saya cuma lihat badan dia sama tangan dia gede banget dan hitam. Itu yang saya mimpi gitu loh. Oh. Lepas dari itu saya nggak Ya, ya, tahu. ya, Ya ya. intinya ya kuasa Tuhan dinyatakan atas hidup saya. Artinya Bu, Tuhan. kita bisa juga memahami bahwa mau orang pernah terlibat dunia goib atau tidak dan sebagainya, si jahat itu selalu ada di sekitar kita, kan begitu. Seperti itu. Katakan iblis itu kan melayang-layang roh di udara, kan begitu, yang sebenarnya bisa saja mengganggu namanya anak-anak Tuhan, mengganggu begitu ya, dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi kita harus kembali bahwa Tuhan punya cara dan luar biasa. Artinya begini ya, kenapa sih harus 2 tahun? Kan itu pertanyaan. Itu pertanyaan tadi Ibu di awal. Kenapa sih harus 2 tahun? Apa yang Ibu dapatkan dari seandainya pertanyaan itu ditujukan sekarang, mungkin didengar oleh netizen? Kenapa? Pengalaman apa yang Ibu dapat? Why 2 tahun? Itu dia. Jadi ya pengalaman saya selama mungkin Pak Or tanya kenapa bisa 2 tahun, ya itu saya cuma bisa jawab seperti ini, ya Tuhan akan membuktikan kuasanya gitu loh. Mau berapa tahun pun engkau masih ngalamin masalah gitu loh, kamu punya masalah udah bertahun-tahun, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil gitu loh. Mungkin itu intinya dari apa yang saya dapat dari selama 2 tahun ya saya ngalamin ini. Bisa saja kalau seandainya hari waktu selesai makan pisang selesai nggak ada cerita kan? Iya betul. Nggak ada satu kenangan yang disampaikan kepada orang. Mujizat itu sangat kreatif. Betul. Kalau misalnya saya waktu ketelan tulang tiba-tiba makan pisang langsung sembuh, ya udah nggak ada kesaksian. Stop sampai di sana. Nanti pasti saya akan bagikan lagi. Kamu ketelan tulang ya, udah makan pisang aja. Pasti itu kok pasti masuk tulang. Nah, justru saya nih udah makan pisang, makan nasi dikepel, minum banyak air, minum minyak. Ya, saya pikir penderitaan sudah berakhir, ternyata itu masih selama 2 tahun. Gitu Pak. Amazing. Ini benar-benar tidak ada kata lain. Ini hanya judulnya miracle. Tidak ada kata lain, benar, tidak ada entah apa fungsi obat antibiotik. Saya pikir itu tidak ada antibiotik mendorong bahkan 2 tahun itu, bulan terakhir di 2 tahun itu antibiotik sudah nggak mempan. Betul. Sudah tidak mempan lagi. Bu Wanda, sebenarnya masih terlalu banyak cerita ini, nak. Boleh nggak kita nanti lihat part 2, part 3? Bisa, karena kesaksian saya yang bersambung. Setelah saya selesai sembuh dari tulang, masih ada mujizat lagi yang berlaku. Saya masih memiliki seorang anak yang kedua. Yang anak ini, betul. Simpan nanti mungkin ada part 2. Karena itu bersambung. Betul, karena hari ini tentu kita waktunya terbatas dan juga pemirsa, hari ini engkau mendengar mujizat itu nyata. Tuhan itu hidup. Dia sangat kreatif. Amin. Jadi mungkin ada satu waktu diizinkan Tuhan buat seorang Ibu Wanda mengalami sakit dan air mata, tetapi Tuhan tidak meninggalkan. Luar biasa. Kesaksian yang luar biasa. Nantikan lagi kesaksian dari kehidupan Ibu Wanda minggu depan buat kita di program ini, di channel kami Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Sampai di sini pertemuan kita. Shalom.